Setelah petualangannya di Eropa bersama KMS Kadeinze berakhir, langkah selanjutnya bagi bintang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand, masih menjadi misteri. Namun, rumor yang berhembus kencang belakangan ini mengarah pada sebuah klub di Liga Thailand, Muangthong United. Kisah ini bermula dari sebuah cuitan di media sosial yang menyebutkan bahwa salah satu dari 4 pemain, termasuk Marcelino, telah menandatangani kontrak dengan klub Thailand. Dugaan ini semakin menguat ketika diketahui bahwa Marcelino mengikuti akun Instagram Jacob Mahler, bek timnas Singapura yang baru saja bergabung dengan Muangthong. Jika benar Marcelino memilih untuk merumput di negeri Gajah Putih, ada beberapa keuntungan yang menanti. Pertama, peluang untuk bermain secara reguler sangat terbuka lebar. Seperti yang telah dibuktikan oleh Asnawi Mangkualam di Thaiport FC, pemain Indonesia bisa bersinar di Liga Thailand. Dengan bermain secara reguler, Marcelino akan semakin terasa kemampuannya dan meningkatkan nilai jualnya di mata klub-klub besar. Sorotan publik tengah tertuju pada gelandang muda berbakat, Tony Firmansyah. Pemain yang baru saja membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 ini harus menghadapi kenyataan pahit, ia tidak disertakan dalam acara peluncuran tim Persebaya Surabaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, Tony tengah menjalani sanksi disiplin dari klubnya. Alasannya, pemain muda ini dianggap indisipliner karena absen dalam sesi latihan Persebaya selama pramusim. Padahal, saat itu Persebaya sedang fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2024/2025. Kehadiran setiap pemain, termasuk Tony, sangatlah penting. Namun, Tony justru memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia U19 tanpa izin klub. Keputusan Tony ini tentu saja membuat manajemen Persebaya merasa kecewa. Mereka merasa bahwa tindakan Tony tersebut tidak profesional dan tidak menghargai tim. Oleh karena itu, sebagai bentuk pembinaan, Persebaya memutuskan untuk memberikan sanksi disiplin kepada pemain mudanya tersebut. Sanksi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi Tony. Ia harus belajar untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab atas tindakannya. Bagaimanapun, karir seorang atlet profesional sangat bergantung pada disiplin dan kerja keras. Arema FC mendonasikan 13,5% dari hadiah yang didapat setelah menjuarai Piala Presiden 2024 kepada 135 korban tragedi Kanjuruhan. Kami ingin mempersembahkan gelar juara ini kepada seluruh keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Doa dan dukungan mereka selalu menyertai kami dalam setiap pertandingan, ujar General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Agar tidak menjadi fitnah, maka masing-masing keluarga korban akan mendapatkan 5 juta rupiah, ungkap pria yang akrab disapa Inal tersebut. Pemain muda berbakat Indonesia, Justin Hubner, tengah berada di ambang pintu sejarah. Peluang untuk bergabung dengan salah satu klub paling bergengsi di Swedia, IFK Norrköping, terbuka lebar. Klub berjuluk Peki ini memiliki rekam jejak yang luar biasa dan menawarkan pengalaman bermain yang tak ternilai bagi Justin. IFK Norrköping bukanlah klub sembarangan. Didirikan pada tahun 1897, klub ini telah menjadi bagian integral dari sepak bola Swedia selama lebih dari seabad. Dengan 13 gelar juara Liga Swedia di lemari trofi, IFK Norrköping hanya kalah dari Malmö FF dan IFK Göteborg dalam hal jumlah gelar juara. Bagi Justin Hubner, bergabung dengan IFK Norrköping adalah sebuah lompatan besar dalam kariernya.
Klub ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan pemain muda. Dengan bermain di lingkungan yang kompetitif seperti Liga Swedia, Justin akan memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuannya dan berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Jika berhasil bergabung dengan IFK Norrköping, Justin akan menjadi salah satu pemain Indonesia yang berkarir di salah satu liga top Eropa. Ini akan menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berjuang meraih mimpi mereka. Sebuah kabar menggembirakan mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan potensi pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda. Rencana ini muncul setelah pertemuannya dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda KNVB, ungkap Erick Thohir. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita. Pertandingan antara Indonesia dan Belanda bukanlah hal baru. Pada tahun 2013, kedua tim pernah bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski kalah 0-3, pertandingan tersebut menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Berhadapan dengan bintang-bintang seperti Robin van Persie dan Arjen Robben adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi para pemain Garuda. Kini, dengan generasi pemain baru yang lebih berkualitas, Timnas Indonesia berpeluang untuk memberikan perlawanan yang lebih sengit. Pertandingan ini tidak hanya akan menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Kita tunggu saja kabar selanjutnya mengenai rencana pertandingan ini. Semoga mimpi untuk melihat Timnas Indonesia berhadapan dengan Belanda kembali terwujud. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan akan menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi. Lini depan Timnas Indonesia memang tengah menjadi sorotan. Banyak yang menilai bahwa skuad Garuda masih kekurangan daya gedor yang tajam. Tekanan untuk mendatangkan striker naturalisasi pun semakin menguat. Namun, PSSI justru mengambil langkah yang berbeda. Awalnya, nama-nama seperti Ole Romeni sempat mencuat sebagai calon striker naturalisasi. Ketika harapan untuk mendapatkan striker naturalisasi semakin tipis, Shin Tae-yong justru membuat kejutan. Pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan untuk mendatangkan seorang pelatih striker untuk meningkatkan kualitas lini depan Timnas Indonesia. Nama Yong Ki-hun, mantan pemain sepak bola Korea Selatan, kini menjadi sorotan. Ia ditunjuk oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih striker Timnas Indonesia. Yong Ki-hun akan bertugas untuk mengasah kemampuan para penyerang Garuda agar lebih tajam dan efektif dalam mencetak gol. Yong Ki-hun akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong sebagai seorang pelatih striker, tulis Sports Chosun. Keputusan Shin Tae-yong untuk mendatangkan pelatih striker ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak. Banyak yang penasaran dengan metode latihan apa yang akan diterapkan oleh Yong Ki-hun untuk meningkatkan kualitas para pemain depan Timnas Indonesia. Dengan kehadiran Yong Ki-hun, diharapkan lini depan Timnas Indonesia bisa tampil lebih tajam dan memberikan kejutan di babak kualifikasi. Namun, semua pihak harus bersabar dan memberikan waktu bagi Yong Ki-hun untuk bekerja. Ragnar Oratmangun, penyerang muda berbakat Indonesia, tengah mengukir sejarah manis dalam karir sepak bolanya. Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar kini memiliki dua mimpi besar yang ingin ia wujudkan. Piala Dunia. Itu mimpi besar saya, ujar Ragnar dengan penuh semangat. Bagi pemain yang baru berusia 26 tahun ini, tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia adalah sebuah kehormatan yang sangat dinantikan. Namun,
Mimpi Ragnar tidak berhenti sampai di situ. Ia juga memiliki ambisi untuk bermain di Liga Champions. Bermain di Liga Champions suatu hari nanti akan menjadi mimpi yang luar biasa, tambahnya. Mimpi-mimpi besar ini tentu saja tidak mudah untuk dicapai. Ragnar sadar betul bahwa ia harus bekerja keras untuk bisa mewujudkan semuanya. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Untuk bisa bermain di Liga Champions, Ragnar juga harus terus meningkatkan performa dan membuktikan diri sebagai pemain yang berkualitas. Ia harus mampu bersaing dengan pemain-pemain top Eropa lainnya dan menarik perhatian klub-klub besar. Belakangan ini, karir Ragnar memang sempat diwarnai kabar kurang sedap. Ia dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih FC Groningen. Namun, Ragnar tidak menyerah. Ia terus berlatih keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk bermain di level tertinggi. Siapa yang tak kenal Shin Tae-yong? Pelatih asal Korea Selatan ini telah berhasil mencuri hati masyarakat Indonesia dengan dedikasinya yang luar biasa terhadap sepak bola tanah air. Di balik kesuksesannya bersama Timnas Indonesia, ternyata ada kisah menarik tentang penolakan Shin Tae-yong terhadap tawaran menggiurkan dari klub-klub top Asia. Sebelum menukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pernah mendapat tawaran dari klub kaya raya di China. Klub tersebut bahkan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk memboyong pelatih berpengalaman ini. Bayangkan saja, gaji sebesar 52 miliar rupiah per tahun ditawarkan kepada Shin Tae-yong. Namun, tawaran menggiurkan itu dengan tegas ditolak oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Alasannya, Shin Tae-yong ingin fokus membangun sepak bola Indonesia. Ia percaya bahwa dengan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia, ia bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi perkembangan sepak bola di negara ini. Tidak hanya klub asal China, Ulsan Hyundai, salah satu klub terkuat di Korea Selatan, juga pernah mencoba merayu Shin Tae-yong. Namun, pelatih yang pernah membawa Timnas Korea Selatan juara Piala AFF ini tetap memilih untuk setia bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menyadari bahwa banyak klub yang menginginkan jasanya. Namun, ia merasa terikat dengan Timnas Indonesia dan ingin melihat skuad Garuda meraih prestasi yang lebih baik lagi. Apalagi, saat itu Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Shin Tae-yong untuk menolak tawaran menggiurkan dari klub-klub top Asia menunjukkan betapa besar cintanya terhadap sepak bola Indonesia. Ia tidak tergiur oleh iming-iming materi, melainkan lebih fokus pada misi besarnya untuk membawa Timnas Indonesia berprestasi di kancah internasional.